Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Ibu Winda dan teman-teman yang kami hormati. Di sini kami Pagi. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyederhanaan fungsi. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sebagai moderator Alwi Lihat. Yang kedua ada Fatur Rahman sebagai pemateri. Yang ketiga ada Atala Rehan sebagai pemateri. Yang keempat ada Sandi. Yang kelima ada Naufal. Yang keenam ada Nanda. Yang ketujuh ada Yohan. Yang terakhir ada Graciano. Untuk materi pertama, penyederhanaan fungsi, yaitu tentang bentuk kanonik yang akan disampaikan oleh Fatur Rahman. Untuk Saudara Fatur Rahman, dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Fatur Rahman dengan NIM 2021-0801-057 akan menyampaikan presentasi yang pertama. Coba Rehan tolong slide-nya. Untuk yang pertama ini kita ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada penjumlahan dari hasil kali atau disebut juga sum of product yang disingkat dengan SOP. Yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah atau yang disebut juga dengan product of sum yang kita singkat menjadi POS. Untuk contoh yang pertama, di sini untuk contoh SOP ada fungsi dari X, Y, Z. Di sini tertulis X aksen atau komplement ditambah Y aksen, X aksen dikali Y aksen dikali Z ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y dikali Z. Untuk setiap suku tersebut, suku ini adalah contohnya X aksen, Y aksen, Z ini adalah suku. Suku ini disebut term. Dalam SOP ini, sukunya disebut dengan min term yang dilambangkan dengan M kecil. Untuk POS, contohnya ada fungsi G. Fungsi G dari X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikalikan dengan X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Di sini untuk POS ini adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi setiap literalnya itu dijumlahkan dulu, baru dari setiap termnya itu dikalikan. Di sini setiap suku atau term disebut juga max term yang dilambangkan dengan M kapital. Untuk diketahui juga bahwa setiap min term atau max term mengandung literal yang lengkap. Sekarang kita masuk ke pembahasan min term dan max term fungsi boolean. Di sini kita memiliki min term dan max term fungsi boolean dua kubah. Untuk di sini kan ada dua literal, yaitu X dan Y. Untuk menentukan jumlah kemungkinannya, itu dengan menggunakan 2 pangkat N,
yang dimana N ini adalah jumlah literalnya. Karena di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 kemungkinan. Di sini berarti ada yang di kolom X ada 0011, di kolom Y ada 0101. Untuk penulisan sukunya sendiri, untuk 0 dalam midterm ini atau SOP, kita menulisnya dengan menggunakan aksen. Dan yang untuk bernilai 1, maka kita tidak menggunakan aksen atau komplement tersebut. Jadi untuk suku yang pertama ini kan bernilai 00, maka kita tulis X aksen dikali Y aksen. Untuk suku kedua bernilai 01, maka kita tulis X aksen dikali Y. Untuk suku ketiga yang bernilai 10, kita tuliskan dengan X dikali Y aksen. Untuk suku keempat yang bernilai 11, maka kita tulis sukunya X dikali Y. Untuk menghubungkan di pembahasan midterm ini, seperti yang sudah saya singgung di awal, untuk menghubungkan setiap sukunya itu menggunakan penjumlahan. Jadi untuk penulisan suku 1 ke suku kedua dan seterusnya menggunakan penjumlahan. Misalnya X aksen dikali Y aksen ditambah X aksen dikali Y ditambah X dikali Y aksen ditambah X dikali Y. Untuk lambangnya sendiri dalam midterm atau SOP ini, kita menggunakan M kecil yang dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi untuk suku pertama ditulis dengan M0, suku kedua ditulis dengan M1, suku ketiga ditulis dengan M2, suku keempat ditulis menggunakan M3. Lanjut kita ke pembahasan max term. Untuk penulisan sukunya sendiri, pada max term ini, jika bernilai 0, maka dia tidak ditulis menggunakan aksen. Tapi kebalikannya untuk yang bernilai 1, maka dia menggunakan aksen. Untuk di tabelnya ini kita lihat ada suku pertama, dia ada yang bernilai 00, maka di penulisan sukunya adalah X ditambah Y, tanpa menggunakan aksen. Untuk suku kedua bernilai 01, maka kita tulis X ditambah Y aksen. Untuk suku ketiga yang bernilai 10, maka kita tulis X aksen ditambah Y. Untuk suku keempat yang bernilai 11, maka kita tulis X aksen ditambah Y aksen. Untuk penghubungan setiap suku atau termnya ini, kita menggunakan perkalian. Beda dengan midterm yang tadi menggunakan penjumlahan. Jadi dari satu suku ke suku lainnya kita menggunakan perkalian. Contohnya X ditambah Y dikali X ditambah Y aksen dikali X aksen ditambah Y dikalikan dengan X aksen ditambah Y aksen. Untuk menuliskan lambangnya sendiri, dalam max term ini kita menggunakan M kapital, yang tentu saja dimulai dari M0. Jadi untuk suku pertama ditulis M0, untuk suku kedua ditulis M1, suku ketiga ditulis M2, suku keempat ditulis dengan M3. Lanjut. Untuk yang 3 peubah, di sini ada 3 literal. Jadi kita mencari kemungkinannya itu dengan 2 pangkat N, seperti yang sudah saya bilang tadi. N di situ adalah jumlah literal, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di sini kita bisa lihat ada 8 baris, atau 8 kemungkinan. Dan pembahasan ini sama seperti pada slide sebelumnya, yaitu yang 2 peubah. Lanjut. Lebih konsep untuk SOP dan POS. Yang pertama, suatu fungsi boleh dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk midterm atau maxterm dari setiap kombinasinya. Yang kedua, untuk setiap SOP ditinjau dari kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 1.
Jadi penulisan dari SOP ini untuk penulisannya jika dia bernilai 0, maka menggunakan aksen. Lalu bila bernilai 1, maka tidak menggunakan aksen. Untuk yang ketiga, untuk membentuk POS ditinjau dari kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 0. Jadi dicari dulu dari apa namanya? Dari fungsinya, dari fungsi akhirnya, dari persamaan fungsinya, yaitu yang dicari adalah 0. Lalu ditulisnya, jika bernilai 0, maka dia tidak menggunakan aksen. Jika dia bernilai 1, maka menggunakan aksen. Selanjutnya. Contoh, mintakan tabel kebenaran dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Dalam tabel di samping ini, terdapat persamaan fungsi yaitu 0,1,0,0,1,0,0,1. Mungkin ada yang bertanya, ini dari mana diambilnya? Ini tuh kita asumsikan dalam suatu kasus atau kondisi yang kita peroleh outputnya seperti ini. Jadi tidak ada keharusan, tetapi melainkan dari idealnya sih dari pemberian suatu persamaan. Jadi kalau misalnya dari soalnya persamaannya seperti ini, jadi kita ikuti saja. Untuk mencari SOP yang pertama, di sini adalah kombinasi nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Untuk yang menghasilkan 1, di sini ada suku kedua, suku ke-5, dan suku ke-8. Di sini ada suku kedua yaitu 001, suku ke-5 ada 100, dan suku yang ke-8 ada 111. Jadi di sini kita bisa menulis bentuk kanonik SOP-nya adalah fungsi dari X, Y, Z sama dengan X aksen, karena dia bernilai 001, maka kita tulis X aksen, Y aksen, Z. Ditambah suku keduanya adalah 100, maka kita tulis X dikali Y aksen dikali Z aksen. Untuk suku ketiganya adalah 111, maka kita tulis X dikali Y dikali Z. Untuk menuliskan dengan lambang mintermnya, karena kita sudah ketahui di sini ada suku kedua, suku ke-5, dan suku ke-8, yang dimana untuk menuliskan minterm ini, kita memulai dari M0. Jadi kita di sini memperoleh M1 ditambah M4 ditambah M7. Di sini menggunakan penjumlahan karena ini masih termasuk ke dalam SOP. Beda lagi kalau misalnya nanti perkalian itu udah masuk ke POS. Jadi bisa disimpulkan penulisannya adalah sigma 147. Selanjutnya, untuk yang POS ini kita mengambil yang bernilai 0. Dari tabel yang sama kita melihat kombinasi nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0,0, 0,0, 0,0, 1,0, 1,01, 1,01, dan 1,10. Semuanya ini berada pada suku pertama, suku ketiga, suku ke-4, suku ke-6, dan suku ke-7. Jadi dari suku yang ini kita bisa memperoleh bentuk kanonik seperti berikut. Misalnya ini fungsi dari X, Y, Z, kita tulis X ditambah Y ditambah Z. Karena dia POS, maka yang
nolnya ini kita tidak menggunakan aksen dan yang satu menggunakan aksen. Lanjut, untuk yang suku 010, kita tulis X ditambah Y aksen ditambah Z. Dikali suku yang 011, kita tulis X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Dikalikan untuk yang berikutnya 101, kita tulis X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Dikalikan dengan yang terakhir 110, kita tulis X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Dengan menggunakan lambang max term, kita bisa memperoleh jawaban dari fungsi X, Y, Z sama dengan M0 dikalikan dengan M2, dikalikan dengan M3, dikali M5, dikali M6. Dan bisa kita simpulkan menjadi pi 0,2356. Jadi termasuk kesalahan jika menulisnya M kapital 0 ini atau yang POS ini menggunakan penjumlahan. Itu termasuk kesalahan dalam penulisan. Sekian mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi saya. Selanjutnya akan saya balikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fatur Rahman telah menyampaikan materi tentang bentukan unik. Yang materi kedua akan dibacakan oleh Saudara Atala Rehan. Untuk Saudara Atala Rehan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Alwiriat. Saya akan menjelaskan tentang peta Karnaugh. Nah, metode peta Karnaugh ini disebut juga dengan KIMAP, yang merupakan metode grafis untuk penyederhanaan fungsi boolean yang berbentuk peta atau diagram dan terbentuk dari kotak-kotak yang merepresentasikan sebuah minterm. Nah, metode KIMAP ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Lalu, kalau kita lihat di sini, peta Karnaugh terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama kita lihat sini adalah yang dua kubah. Nah, dalam peta Karnaugh dua kubah ini memiliki beberapa penyajian. Yang pertama kita lihat yaitu yang penyajian pertama. Kita lihat sini ada M0, M1, M2, M3. M di sini dimasukkan dengan minterm. Lalu kita langsung saja ke penyajian kedua. Yang pertama kita lihat sini, Y itu melambangkan sebagai kolom dan X itu melambangkan sebagai baris. Nah, kita lihat sini 0 sama dengan X aksen dan Y aksen. Kenapa begitu? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 0 ini melambangkan aksen. Lalu 1 ini melambangkan yang non aksen. Jadi kalau kita melihat lebih jelasnya ada di penyajian 3, di sini 0, di sini X aksen. Lalu di sini 1, di sini X, di sini 0, di sini Y aksen, lalu di sini 1, di sini Y. Kita lanjut balik lagi ke sini. Berarti kalau di sini 0, 1, berarti di dalam kotak ini menjadi X aksen dan Y. Lalu ada 0, 1, 0, berarti X, Y aksen, lalu ada 1, 1 yang berarti X, Y. Nah, kita lanjut lagi ke peta Karnaugh dengan 3 kubah. Nah, kita lihat di sini, dalam peta Karnaugh 3 kubah ini terdapat ada 8 kotak. Kenapa 8 kotak? Karena kita menghitungnya dengan 2 pangkat 3, menjadi 8. Yang pertama kita lihat sini ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, M3 lebih dulu daripada M2, dan M7 lebih dulu daripada M6. Kenapa begitu? Karena peta Karnaugh ini mengacu kepada sandi Gray atau kode Gray. Nah, kode Gray itu sendiri merupakan urutan sistem bilangan biner dengan 2 nilai berturut-turut berbeda dalam 1 bit atau digit biner. Jadi, syarat utamanya itu yang saling bertetanggaan ini perbedaannya hanya diizinkan satu bit saja. Buat lebih jelasnya lagi, kita langsung pindah ke penyajian kedua. Nah, kalau di penyajian kedua ini dengan 3 kubah, kolom ini direpresentasikan dengan Y dan Z, lalu kolom baris itu tetap dengan X. Nah, kalau kita lihat di sini 0, 0, 0 itu menjadi X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Lalu kalau 0, 0, 1 menjadi
X aksen, Y aksen, dan Z. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaannya ada di Z aksennya. Dan hanya di Z aksen itu yang dimaksud dengan perubahan hanya 1 bit. Nah, lanjut lagi ke 011 yang menjadi X aksen, Y, Z. Nah, perbedaannya ini ada di Y aksennya. Lalu ada 010, X aksen, Y, dan Z aksen. Perbedaannya ada di Z-nya. Nah, kalau kita lihat sini, kalau misalkan M2 terlebih dahulu, perbedaannya menjadi 2 bit. Perbedaannya ada di Y aksennya dan di Z-nya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada 100, berarti X, Y aksen, dan Z aksen. Perbedaannya dengan 000 ada di X aksennya. Lalu ada 101, yaitu X, Y aksen, dan Z. Perbedaannya ada di X-nya. Lalu ada 111, yaitu X, Y, Z. Yang perbedaannya ada di Y aksennya. Lalu ada 110, yaitu X, Y, Z aksen. Nah, lanjut lagi ke peta Karnaugh dengan 4 ubah. Nah, kalau 4 ubah, ini kotaknya ada 16. Kenapa? Karena kan 4 ubah, berarti 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Nah, pertama kita lihat sini ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M12, M13, M15, M14, lalu terakhir ada M8, M9, M11, dan M10. Nah, kalau kita perhatikan di sini, M12, M13, M15, M14 lebih dulu daripada M8, M9, M11, dan M10. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, perbedaan yang saling bertetanggaan itu hanya boleh berbeda 1 bit. Nah, yang bertetanggaan itu atas, bawah, kanan, dan kiri. Jadi atas kanan, bawah, kiri itu hanya boleh berbeda 1 bit. Nah, kita langsung lihat di penyajian kedua, di mana Y, Z ini melambangkan kolom dan W dan X ini melambangkan baris. Kalau kita lihat di sini, 0000 berarti WX, YZ, 0000 berarti W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 0001, W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. Lalu ada 0011, yaitu W aksen, X aksen, Y, Z. Lalu ada 0010, W aksen, X aksen, Y, dan Z aksen. Nah, lalu ada 0100, W aksen, W aksen, X, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 0101, berarti W aksen, X, Y aksen, dan Z. Lalu ada 0111, yang berarti W aksen, X, Y, Z. Lalu ada 0110, yang berarti W aksen, X, Y, Z aksen. Lalu ada 1100, yang berarti W, X, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 1101, yang berarti W, X, Y aksen, dan Z. Lalu ada 1111, W, X, Y, Z. Lalu ada 1101, ada 1110, yang berarti W, X, Y, Z aksen. Lalu ada 1000, yang berarti W, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 1001 yang menilai W, X aksen, Y aksen, dan Z. Lalu ada 1011 yang berarti W, X aksen, Y, Z. Lalu ada 1010 yang berarti W, X aksen, Y, dan Z aksen. Nah, kita lihat di sini, perbedaan yang M4 dan M12, perbedaannya hanya ada 1 bit di W aksennya. Lalu di M12 dan M8 perbedaannya juga hanya 1 bit, yaitu di X aksennya. Jadi perbedaannya ini semua hanya, misalnya ini sama ini, dan ini sama ini, perbedaannya hanya ada 1 bit. Oke, next. Lalu ada pengisian peta Karnaugh. Nah, dalam pengisian peta Karnaugh memiliki dua jenis, yaitu yang pertama dengan fungsi boolean, dan yang kedua dengan tabel kebenaran. Nah, buat mengisi pengisian peta Karnaugh ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, kotak yang menyatakan minterm diisi dengan 1, lalu kotak lainnya diisi dengan 0. Nah, contohnya yang pertama, fungsi boolean, yang pertama kita bahas tentang peta Karnaugh dari fungsi boolean dengan 2 peubah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, fungsi XY sama dengan XY
plus X aksen Y. Nah, X-nya di sini kan melambangkan min term, berarti kita menggunakan 1. Lalu plus X aksen dan Y. X ini kan X aksen ini kan melambangkan 0, berarti 0, 1. Nah, selanjutnya kita buat peta Karnaugh-nya. Karena ini dua pubah, berarti kita menggunakannya hanya 4 kotak. Nah, selanjutnya kita cari lagi X-nya ini. X ini kan bernilai 1, 1. Kita cari yang bernilai 1, 1 di mana? Yang X-nya 1, Y-nya 1. Dan ternyata ada di pojok kanan bawah. Lalu selanjutnya ada X aksen dan Y. Ini kan bernilai 0 dan 1. Berarti kita cari yang di mana yang X-nya 0, lalu Y-nya 1. Berarti ada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya peta Karnaugh dengan pengisian peta Karnaugh dengan tabel kebenaran. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat tabel kebenaran, sebenarnya kalau peta Karnaugh dengan tabel kebenaran, ada 2 cara mengerjakan. Ada yang menjadikannya fungsi boolean dulu, atau langsung memasukkannya ke peta Karnaugh ini. Yang pertama saya bahas akan yang mengubah tabel kebenaran ini menjadi fungsi boolean dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi X, Y, Z sama dengan, kita lihat di sini mengambil yang fungsi X, Y, Z-nya ini 1. Berarti kan kita ngambil yang baris kedua, berarti yang baris kedua ini kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Menjadi X aksen, Y aksen, dan Z yang bernilai 0, 0, 1. Lalu baris kelima yaitu 1, 0, 0 yang bernilai berarti X, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada baris ke-6, 1, 0, 1 yang bernilai X, Y aksen, dan Z. Lalu ada baris terakhir yaitu 1, 1, 1 menilai X, Y, Z. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita masukin aja. Ini kan 001, kita cari di mana kotaknya 001, yang X-nya 0, Y-Z-nya 1. Dan maaf, yang Y-Z-nya 01. Nah, ternyata kan ada di baris pertama, kolom kedua. Nah, selanjutnya ada 100. Nah, 100 ini kan berarti ada di kolom pertama dan baris pertama. Lalu ada 101 yang ada di kolom 2 dan baris kedua. Lalu ada 111 yang ada di kolom ketiga baris kedua. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Nah, jadi teknik minimasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama kita bahas yaitu yang pasangan atau 2 buah 1 yang bertetanggaan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dimaksud dengan 2 buah 1 yang bertetanggaan adalah pada baris ketiga dan kolom ke-3 dan ke-4. Kita lihat sini, angka satunya ini kan bertetanggaan, hanya 2 buah yang bertetanggaan. Jadi yang kita hitung hanya yang ini, yang kita minimasi hanya yang bersebelahan ini. Nah, jadi kalau kita lihat, menjadi yang sebelum disederhanakan menjadi fungsi Wx, Yz sama dengan Wx, Yz plus Wx, Y, Z aksen. Karena kita mengambil 11, 11, dan 11, 10. Nah, cara menyederhanakan kan itu simple. Tinggal kita cari aja yang ada di keduanya. Kita lihat sini Wx, Yz dan Wx, Y, Z aksen. Yang ada di keduanya ini kan hanya Wx dan Y. Berarti yang setelah disederhanakannya fungsi Wx, Yz sama dengan Wx, Y. Karena Z dan Z aksennya tidak sama, jadi kita buang aja. Nah, lalu ada bukti secara aljabar. Kalau kita lihat di sini, fungsi Wx, Yz sama dengan Wx, Yz plus Wx, Yz aksen. Nah, kita ambil yang sama Wx, Y, karena Z beda, kita pisahin. Jadi, Z plus Z aksen. Nah, selanjutnya menjadi Wx, Y kali 1. Kenapa kali 1? Karena Z-nya di sini melambangkan 1 dan Z aksennya ini melambangkan 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, berarti hasil akhirnya sama seperti yang sebelumnya, Wxy. Karena Wxy dikali 1 hasilnya tetap sama saja. Kedua, ada teknik minimasi kuat, yaitu 4 buah 1 yang bertetanggaan. Yang dimaksud di sini adalah, kita lihat pada baris ketiga, pada kolom 1, 2, 3, 4, di sini semua angka 1 bertetanggaan secara 4 baris. Nah, kita lihat lagi nih, berarti 1100 kan berarti Wx, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 1101 berarti Wx, Y aksen, dan Z.
lalu ada 1111 yaitu WX YZ, lalu ada 1110 WX YZ aksen. Nah, kita pakai cara yang sebelumnya. Kita cari nih yang sama, yang ada di keempat-empatnya yang mana. Ternyata yang ada di keempat-empatnya hanya W dan X. Tuh, kita lihat sini yang sama hanya W dan X-nya saja. Jadi setelah disederhanakan menjadi fungsi WX YZ sama dengan WX. Nah, selanjutnya, teknik minimasi oktet. Nah, teknik minimasi oktet ini dia 8 buah satu yang bertetanggaan. Kalau kita lihat di sini, pada baris ketiga dan baris keempat, pada kolom 1, 2, 3, 4, itu semuanya bernilai 1. Jadi ini dinamakan oktet. Nah, kita lihat sini, 1, 1, 0, 0. Berarti kan WX, Y aksen, Z aksen. Lalu 1, 1, 0, 1 berarti WX, Y aksen, dan Z. Lalu 1, 1, 1, 1, WX, Y, Z. Lalu ada 1, 1, 1, 0, yaitu WX, Y, Z aksen. Lalu ada 1, 1, 0, 0, 0, berarti W, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Lalu ada 1, 0, 0, 1, yang berarti W, X aksen, Y aksen, dan Z. Lalu ada 1, 0, 1, 1, W, X aksen, Y, Z. Lalu ada 1, 0, 1, 0, berarti W, X aksen, Y aksen, dan Z. Nah, lalu di ke-8 ini kita cari yang ada. Nah, yang ada kan cuma ada W doang yang sama ya. X-nya di sini X biasa, terus di sini ada X aksen, berarti nggak valid. Terus di sini aksen, di sini ada Y yang non aksen, berarti nggak dimasukkan. Lalu di sini ada Z aksen, tapi di sini ada Z yang non aksen, berarti nggak dimasukkan. Yang ada di semuanya hanya ada W. Berarti yang setelah disederhanakan menjadi fungsi WX YZ sama dengan W. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Baik, terima kasih Raihan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada kala tata caranya dengan menyebutkan nama dan NIM-nya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, untuk saudari Astri, silahkan bertanya. Halo, selamat pagi. Nama saya Astri Deviana, NIM 2021-08-01-110. Saya mau tanya pada materi yang disampaikan sama Atalah, di teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh, kan tadi dibilang satunya itu harus bertetanggaan kan? Kalau misalnya satunya itu bertetanggaannya tetapi di dalam kolom bisa atau enggak? Terima kasih. Oke, terima kasih Astri atas pertanyaannya. Ya, untuk saudara Revlin, silakan. Halo, nama saya Muhammad Revlin Andias Presto, NIM saya 2021-08-01051. Saya mau nanya, saya masih kurang jelas sama teknik minimasi dengan peta Karnaugh tadi. Boleh tolong kayak jelasin ulang nggak versi simpelnya yang tadi oktet, quad, sama apa gitu. Kan ada 3 tuh. Kayak versi simpelnya aja soalnya kecepetan ngomongnya. Sorry. Nah itu aja. Kalau enggak apa-apa sih. Ntar belajar sendiri. Terima kasih. Ya, Ya versi baik. simpelnya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih saudara Revlin Dias telah bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saudara Sharon. Saya Sharon Mingsyangara dengan NIM 2021-08-01-008 ingin bertanya untuk teknik minimasi yang dengan peta Karnaugh ini bisa diberikan contoh jika diketahui fungsinya dulu baru dimasukkan ke dalam tabel kebenarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Sharon.
atas pertanyaannya. Untuk yang lain, apakah ada ingin yang bertanya lagi? Ya, silakan Saudara Zevanka. Saya Devan Kamur, 2021 0801 081. Saya mau bertanya, kan tadi kalian menjelaskan tentang ada metode Carnot dengan 2 peubah, 3 peubah, sama 4 peubah. Nah, kalau di atas, kalau 5 peubah dan 6 peubah gitu ada nggak sih? Gitu, terima kasih. Dan gimana caranya? Apakah sama atau? Ya, baik. Terima kasih Zevanka atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya tutup untuk sesi tanya jawab ini, dan nanti saya akan menjawab dari teman-teman saya. Untuk Zevanka, bisa diulang pertanyaannya? Tadi kan kalian menjelaskan tentang peta Carnot dengan ya dengan 2 peubah, 3 peubah, sama 4 peubah kan. Nah, ada nggak sih dengan metode 5 peubah dan seterusnya sampai 6 gitu, atau selanjutnya kalau ada juga caranya gimana, atau apakah sama atau gimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sudah diulang. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Yang pertama saya mau menjawab pertanyaan dari Astri, di mana kalau bertetanggaan itu bisa dalam kolom atau tidak? Jawabannya bisa. Nah, bisanya itu karena yang dimasuk dalam bertetangga itu bisa baik mau dari atas bawah atau kanan kiri itu termasuk bisa ke dalam peta Carnot-nya. Jadi bertetangga itu maksudnya bisa dari atas, bawah, kiri, kanan itu masuk. Apakah sudah jelas? Oh, jadi bisa ya? Bisa, Walaupun atas, bawah, kanan, kiri. bisa. Asal nggak selang-seling gitu ya, yang penting sama-sama bertetangga. Iya, Oh gitu, oke. Ya udah, terima kasih Graciano. sama. Saya Fatur Rahman ingin menjawab pertanyaan dari Dias. Tadi kan mau ini ya, pertanyaan kan simpelnya gimana? Iya, iya. Kalau Iya, iya. simpelnya itu, kan di sini kan ada 3 teknik. Yang pertama ada pasangan, ada kuat, sama set. Kalau misalnya pasangan itu dia ada 2 buah, yang satu yang bertetanggaan. Dia cuma 2 buah doang. Kalau misalnya yang kuat, dia ada 4 yang bertetanggaan, mau itu atas bawah atau kiri kanan. Terus kalau misalnya octet itu ada 8. Untuk minimasinya sebenarnya semuanya sama. Jadi tinggal dicari aja variabel atau literalnya itu yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang sama, berarti itu menjadi jawabannya. Sekian. Oke, Apakah kurang? udah sih. Udah ngerti. Thanks. Oke. Welcome.
Mohon tunggu sebentar untuk yang bertanya. Kami sedang mencari jawabannya. Eh, untuk Sharon, pertanyaan bisa diulang nggak? Bisa. Kan yang dijelasin penyederhanaannya itu sudah disajikan dalam bentuk tabel lalu dikerjakan dan dibuktikan dalam bentuk aljabar. Eh, Bisa dilihat ada di modul ya contoh soal latihannya. Kan yang diberikan itu langsung fungsinya baru disuruh menyelesaikannya dalam bentuk peta Karnaugh. Jadi bagaimana cara pengerjaannya jika yang diketahui fungsinya lalu dikerjakan dalam bentuk petanya. Baik, terima kasih atas pengulangan pertanyaannya. Halo, ada suara nggak? Ada. Oke. Saya mau jawab pertanyaan dari Jovan. Pada prinsipnya, metode peta Karnaugh dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan banyak variabel masukan, tetapi secara praktis hanya efektif untuk 6 variabel saja. Selebihnya kurang efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Mohon maaf untuk saudara Sharon. Kami sedang mendiskusikan jawabannya. Maaf untuk menunggu waktu yang agak lamanya. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Baiklah, saya Noval Hafiz Mutakin akan menjawab pertanyaan dari Sharon. Pertanyaannya, apakah bisa fungsi dulu lalu ke peta Karnav? Jawabannya bisa, seperti yang di slide ini. Maaf, hujan di sini. Bagaimana, Sharon? Baik, kalau dalam bentuk penyederhanaannya, Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Noval Hafiz. Kan kalau di sini kita lihat kan kalau udah dari fungsi kita bisa ubah langsung ke peta Karnav-nya ini. Nah, kalau peta Karnav-nya ini sudah jadi, kita bisa langsung menghitung dengan teknik
seperti yang ada di sini. Nah, kalau yang dicontoh ini kan ada 2 buah satu yang bertetanggaan. Berarti kita bisa pakai yang teknik pasangan ini dengan cara yang sama seperti ini juga. Jadi kita ubah langsung ke sini. Atau kalau pengen langsung sebenarnya juga bisa. Jadi nggak usah dimasukin ke sini, langsung disederhanakan juga bisa. Jadi sesimpelnya aja sih gitu. Apakah sudah menjawab atau belum? Atau ada pertanyaan lainnya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan yang sudah bertanya kepada kami. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang ingin memberi kritik atau saran kepada presentasi kami? Ya, silahkan Muhammad Naufal. Saran saya sih, pertama buat presentasinya jangan terlalu belibet ya, terus jangan cepet-cepet juga, apalagi ini matematika jadi sulit untuk dimengerti sih. Itu aja sih paling. Baik, terima kasih Muhammad Rehan atas sarannya. Ada lagi yang ingin memberi kritik atau saran? Ya, Astri, silahkan. Kelompok ini presentasinya udah bagus, PowerPoint-nya juga bagus. Cuma tadi pas di bagian Atalah, dia jelasinnya bagus banget. Sayangnya dia terlalu cepet ngomongnya. Jadinya kurang dipahamin deh. Gitu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Astri atas kritik dan sarannya. Ada lagi yang ingin memberi kritik atau saran? Udah sih sepertinya itu aja. Bagus. Kalau dari saya mah bagus. Ya, Atala bagus, Alwi bagus, Latur bagus. Terus PowerPoint-nya juga bagus. Sama-sama, Beb. Oke, itu aja. Alwi bagus, pertahankan jadi moderatornya. Itu aja sih. Bagus. Keren. Hebat. Baik. Terima kasih. Yes. Hah? Oh, oke. Sebelum saya tutup presentasi kami, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Winda dan teman-teman yang sudah ingin mendengarkan presentasi kami dan yang sudah bertanya. Bila ada salah-salah kata dari kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siang-siang pergi ke Miami, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Alwi. Waalaikumsalam. Mantap. Bagus. Lanjutin. Keren. Mantap, cakep. Cakep. Thank you semua. Bagus. Dia bisa muji, bisa dong. Kan saya manusia. Baik, saya akan kembalikan kepada Ibu Winda selaku dosen matematika diskret